Parlemen Iran membahas rancangan undang-undang pengawasan pelayaran di Selat Hormuz. Dalam draft undang-undang tersebut dinyatakan kapal milik Amerika Serikat, Israel tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Parlemen Iran tengah membahas rancangan undang-undang yang akan memperketat pengawasan pelayaran di Selat Hormuz dan Teluk Persia. Aturan tersebut mencakup larangan melintas bagi kapal yang terkait dengan Amerika Serikat, Israel, dan negara lain yang dianggap bermusuhan oleh Teheran. Kantor berita Tasnim pada Kamis kemarin melaporkan RUU tersebut saat ini sedang dikaji Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran. Berdasarkan draft yang diterbitkan, kapal milik Amerika Serikat, Israel maupun negara lain yang dikategorikan bermusuhan dengan Iran tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. RUU itu juga melarang pengangkutan kargo sipil maupun militer yang berkaitan dengan Israel, termasuk kapal atau muatan yang dinilai mendukung operasi terhadap kelompok yang oleh Iran disebut sebagai poros perlawanan. Selain itu, negara atau individu yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Iran tidak akan memperoleh izin melintasi Selat Hormuz maupun Teluk Persia hingga membayar kompensasi. Pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenai sanksi berat berupa denda hingga 20% dari nilai muatan kapal. Berbagai sumber, IDX Channel. Kinerja ekspor China pada Juli 2026 melampaui ekspektasi pasar dan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Permintaan global yang kuat terhadap produk-produk berteknologi tinggi yang terkait dengan pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan menjadi motor penggeraknya. Data Bea Cukai China pada Jumat ini menunjukkan nilai ekspor China di Juli 2026 meningkat 23,9% secara tahunan di sepanjang bulan Juli 2026. Angka ini melampaui ekspektasi pasar yang memproyeksikan pertumbuhan ekspor sebesar 22,2%. Namun realisasi tersebut turun dibanding ekspor China di sepanjang Juni 2026 yang tumbuh sebesar 27%. Sementara itu, Bea Cukai juga mencatat impor China di Juli 2026 tumbuh 27,5% secara tahunan. Angka tersebut melambat dibanding Juni 2026 yang mencatat kenaikan impor sebesar 36%. Adapun surplus neraca perdagangan China menyusut menjadi 112,5 miliar dolar Amerika pada Juli 2026 atau lebih rendah dari surplus 125,62 miliar dolar Amerika pada bulan sebelumnya. Pemirsa, Kementerian Sumber Daya Air dan Meteorologi Kamboja mengeluarkan peringatan cuaca yang mengimbau para pelaku perjalanan laut untuk menerapkan kewaspadaan tinggi dari 6 hingga 15 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan akibat dampak dari 3 badai siklon aktif yang melanda negara ASEAN tersebut. Kementerian Sumber Daya Air dan Meteorologi Kamboja mengeluarkan peringatan cuaca yang mengimbau para pelaku perjalanan laut untuk menerapkan kewaspadaan tinggi dari 6 hingga 15 Agustus 2026 pada hari Kamis waktu setempat. Langkah ini dilakukan akibat dampak dari 3 badai siklon aktif yang mulai memasuki wilayah negara ASEAN tersebut. Sebelumnya pemerintah setempat mengumumkan tengah mengalami dampak tidak langsung dari 3 siklon yaitu Chanhom, Gujira, dan Dolphin. Meski Kamboja tidak berada langsung di jalur ketiga badai tersebut, namun kombinasi sistem ketiganya akan memicu peningkatan curah hujan dan angin kencang di seluruh provinsi dataran rendah dan dataran tinggi di seluruh kawasan. Sementara itu, wilayah pesisir diperkirakan akan menjadi yang paling terdampak oleh perubahan cuaca dengan melibatkan sejumlah provinsi seperti Koh Kong, Preak Sihanouk, Kampot, dan Kep yang berpotensi mengalami badai petir, angin kencang, dan hujan badai berkepanjangan. Bahkan kondisi laut juga diperkirakan akan memburuk dengan rata-rata ketinggian gelombang laut berada di kisaran 0,5 hingga 1,75 meter. Oleh karena itu, pihak kementerian mengimbau masyarakat agar tetap menerapkan kewaspadaan tinggi guna mencegah terjadinya insiden kecelakaan terutama bagi yang melakukan perjalanan darat dan laut. Di sisi lain, pemerintah akan terus memantau pola cuaca dengan cermat sekaligus memperbarui informasi secara tepat waktu jika terjadi perubahan kondisi. Bagi sumber ada Exchange. Menteri Dalam Negeri Luxembourg, Leon Gloden, menyampaikan bahwa negara-negara Uni Eropa tidak seharusnya menjadikan kawasan Schengen sebagai alat tekanan politik
dalam menghadapi krisis migrasi. Gloden mengatakan pemeriksaan berkepanjangan di perbatasan internal dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap integrasi Eropa. Seperti diketahui setelah krisis migran di Ceuta, sejumlah negara Uni Eropa mengusulkan pemberian tekanan terhadap Spanyol setelah Italia memberlakukan pemeriksaan terhadap pendatang dari negeri Matador, sedangkan Jerman memperpanjang kontrol di perbatasan internal termasuk dengan Luxembourg. Gloden tidak memandang peningkatan pemeriksaan di perbatasan internal sebagai cara yang efektif untuk menghadapi meningkatnya dukungan terhadap partai sayap kanan. Sebelumnya perdebatan mengenai Schengen dipicu oleh krisis migran di enclave Ceuta Spanyol yang terletak di Afrika Utara dan berbatasan dengan Maroko tengah menghadapi gelombang besar migran. Bahkan para migran di Ceuta masih belum beranjak dari kawasan dan tidak diberikan akses bebas ke daratan utama Spanyol maupun ke negara-negara lain di kawasan Schengen. Oleh karena itu sejumlah negara dan peneliti mempertanyakan perlunya pemberlakuan kembali pemeriksaan di perbatasan internal. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan yang menyebut negaranya mengalami kekurangan amunisi penting untuk berperang. Trump menegaskan Amerika Serikat masih memiliki persediaan amunisi dalam jumlah besar serta cukup untuk membantu persenjataan sejumlah negara seperti Ukraina. Trump pun menegaskan pihak-pihak yang menyebarkan isu Amerika Serikat mengalami kekurangan amunisi akan menghadapi tuntutan hukum. Pernyataan Trump disampaikan setelah sejumlah media Amerika Serikat melaporkan bahwa menipisnya persediaan rudal pencegat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menunda serangan tambahan terhadap Iran. Namun Trump menegaskan produsen senjata tetap akan memasok kebutuhan Amerika Serikat secara tak terbatas dan akan mencapai target pengiriman terbesar sepanjang sejarah. President, on munitions, you posted overnight that the U.S. has a massive amount, and That's right. you denied that there were any shortages. There is a supplemental request for $21 billion Sure. to restock. So why is that request still there? If there's Well, no because we need urgency? more all the time. I mean, we need more. Look, we gave tremendous amount to Ukraine. The Biden people did, and they were given free of charge. No charge. No charge. Billions, hundreds of billions of dollars. And fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. And we have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited virtual.